Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Fazariani dari kelas 11 Otomatis Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video menjelaskan mengenai bagian-bagian dari PLC dan menjelaskan template dari PLC. Pada dasarnya, bagian-bagian PLC itu terbagi menjadi 5. Ada CPU atau Central Processing Unit, yang kedua ada memori, yang ketiga ada catu daya atau power supply, yang keempat ada perangkat pemrograman, dan yang kelima adalah modul input atau output. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian PLC dari PLC Omron CP1E tipe N20DRA dan E20SDRA. Nah, berikut ini adalah nameplate dari PLC CP1E N20DRA. Nah, PLC ini mempunyai jumlah port sebanyak 20 port input dan output. Inputnya harus berupa tegangan DC dan tipe outputnya berupa relay dengan power supply tegangan AC. Di sini, input-output kapasitinya memiliki 20 input-output points, yaitu 12 input dan 8 output dengan unit tipenya yaitu application model atau N. Di sini untuk sumber tegangan PLC ini itu sekitar 100 sampai dengan 200 volt AC dengan 50 atau 60 Hz dan 25 FA. Dan untuk inputnya itu memiliki tegangan 24 volt DC dengan arus 7,5 mA. Dan untuk outputnya yaitu dengan tegangan 24 volt DC dengan resistensi yaitu 240 volt. Dan di sini untuk program kapasitinya itu terdapat di 8000 langkah dan untuk data memorinya itu ada di 8000 kata. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama. Bagian pertama ini adalah terminal power supply PLC. Nah, terminal ini ada terminal L1, L2N, dan juga grounding. Dan terminal ini berfungsi untuk menghubungkan PLC dengan sumber catu daya atau power supply. Nah, yang kedua adalah terminal common input. Terminal common input ini diperuntukkan untuk semua input terminal yang ada pada PLC. Selanjutnya, bagian input PLC dan lampu indikator. Lampu indikator berfungsi untuk menandai sebuah input aktif atau tidak. Dan untuk terminal input berfungsi untuk menerima sinyal dari komponen input seperti sensor, saklar, dan perangkat lainnya. Selanjutnya adalah lampu indikator status PLC. Di sini ada power, ada run, ada error atau alarm, ada INH, ada peripheral, dan juga ada backup. Lampu indikator ini berfungsi untuk menandai status kerja dari PLC. USB port berfungsi untuk menghubungkan PLC dengan alat pemrograman. Selanjutnya ada port COM atau communication port yang berfungsi untuk menghubungkan PLC dengan HMI atau Human Machine Interface. Selanjutnya terdapat baterai pada PLC yang berfungsi untuk menyimpan data program dan pengaturan. Baik, masuk pada bagian output. Untuk port 00 dihubungkan dengan COM 1, 01 dihubungkan dengan COM 2, 02 dan 3 dihubungkan dengan COM 3, 04 sampai dengan 7 dihubungkan dengan COM 4. Lampu indikator berfungsi untuk menandai kerja output dan terminal output berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke perangkat output seperti lampu indikator. Selanjutnya di sini terdapat nameplate dari PLC Omron CP1E N20DRA. Nah, pada nameplate ini, CP1E menunjukkan seri PLC Omron yang merupakan tipe compact. Huruf E mengartikan unit PLC ini adalah basic model. Angka 20 menandakan jumlah input dan outputnya yaitu 12 terminal input dan 8 terminal output. Huruf S menandakan unit ini adalah renewal type. Untuk huruf D, yaitu menandakan bahwa inputnya adalah DC. Untuk huruf R, menandakan bahwa outputnya adalah relay. Untuk huruf A menandakan power supply PLC ini adalah AC. PLC ini memiliki tegangan yaitu 100 hingga 240 volt AC dan juga inputnya yaitu 24 volt DC dengan arus 7,5 mA. Untuk outputnya yaitu 24 volt DC dengan resistensi 204 volt. Bagian pertama dalam PLC ini adalah terminal power supply.
Terminal volt supply ini yang nantinya akan dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt AC yang berfungsi untuk menghidupkan seluruh komponen yang ada pada PLC. Dan di sini terdapat L1, L2N, dan juga grounding. Common input ini akan menghubungkan terminal 01 sampai terminal 11. Selanjutnya adalah terminal input. Terminal input ini berfungsi untuk menerima sinyal dari komponen input seperti sensor, saklar, dan perangkat lainnya. Lampu indikator status PLC. Lampu indikator power menandakan bahwa daya telah diberikan ke PLC. Lampu indikator on, PLC sedang beroperasi dalam mode menjalankan program. Lampu indikator error, terjadi kesalahan fatal pada PLC. Lampu indikator INH, bahwa semua output PLC berubah menjadi off, menghentikan semua keluaran fisik. Peripheral, menunjukkan adanya komunikasi. Backup, proses penulisan program. Selanjutnya di sini ada lampu indikator input dan output PLC yang menandakan apakah aktif atau tidak. Di sini untuk input menggunakan 00 CH dan untuk output 100 CH. Selanjutnya adalah port USB yang berfungsi untuk menghubungkan PLC dengan alat pemrograman. Jadi, nanti transfer pemrograman akan lewat sini. Selanjutnya adalah terminal common output. Di sini, port 00 dihubungkan ke COM1, port 01 dihubungkan ke COM2, 02 dan 03 dihubungkan ke COM3, 04 hingga 07 dihubungkan ke COM4. Terakhir, terdapat terminal output PLC. Nah, ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang sudah diproses ke komponen output seperti lampu indikator. Baiklah, sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.